Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang yang baru saja tadi dilaksanakan agenda rapat paripurna. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana jalannya agenda rapat paripurna tadi, saya sudah bersama Bapak Trio Agus Purwono ya Pak, STP, yang beliau salah satu anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan anggota ataupun ketua dari Komisi B DPRD Kota Malang untuk membawahi bidang ekonomi dan keuangan ya Pak. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Trio Agus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, sehat alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan pertama terkait dengan bahasan rapat paripurna tadi Pak. Untuk gambaran umumnya seperti apa Pak? Ya. Jadi hari ini kita ada dua rapat paripurna ya. Yang pertama terkait penyampaian dari Bampeperda berkenaan dengan ranperda inisiatif dari Dewan, yaitu yang pertama pemajuan kebudayaan daerah dan yang kedua adalah penyelenggaraan pesantren. Nah, sedangkan paripurna kedua yaitu berkaitan dengan pandangan umum fraksi ya terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2021. Berarti untuk pembahasannya kurang lebih ada dua pembahasan ya Pak untuk ya, rapat ada paripurna. Ya, poin-poinnya yang pertama, yang paripurna yang pertama yaitu adalah penyampaian tentang maksud dan tujuan dan gagasan dari adanya ranperda inisiatif dari Dewan yang akan dilempar kepada pemerintah Kota Malang ya, yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, yang kedua tentang pesantren. Nah, kemudian yang kedua tentang perda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD pendapat. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan dokumen tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh wali kota, sehingga saat ini dokumen itu sudah di kita yang ada di Dewan terutama ya sudah diberikan ke masing-masing anggota, dan kesempatan dari fraksi itu menyampaikan pandangan umum. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan ataupun mempertanyakan kenapa kok belum tercapai, terus realisasinya seperti apa, kemudian kendalanya apa. Nah, di sini momennya yang digunakan, sehingga oleh fraksi-fraksi itu memberikan beberapa catatan-catatan. Jadi masing-masing fraksi kalau kita lihat itu kan ada beragam, ada yang 20 pertanyaan, ada sampai 25, ada 10, yang kesemuanya itu sebagai bagian dari meminta keterangan, mengajukan pertanyaan terkait dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2021 gitu. Mungkin secara lebih khusus bisa dijelaskan terkait poin-poin yang fraksi PKS sendiri sampaikan. Nah, Pak, kalau yang dari fraksi PKS pertama kita jelas memberikan apresiasi karena Kota Malang sudah meraih WTP ya, opini BPK itu yang ke-11 ya. Yang kemudian yang kedua di sini kita juga berkaitan dengan pendapatan ya, kita juga memberikan apresiasi karena pendapatan Kota Malang di 2021 itu melampaui dari targetnya, jadi 107% ya, atau sekitar 2,1 triliun lebih ya dari target 2 triliun. Kemudian di pendapatan pun kita juga tetap menyoroti ada beberapa capaian pajak daerah yang tidak tercapai, seperti pajak hotel, kemudian pajak parkir, pajak reklame, itu kita pertanyakan. Kemudian juga retribusi daerah yang nggak tercapai kita pertanyakan. Nah, kemudian di bab silpa, jadi kita ada kelebihan sisa lebih saldo ya, kita itu sekitar 480. Kita juga mempertanyakan kenapa kok terjadinya silpa, dan kira-kira nanti silpa ini seperti apa alokasinya di tahun anggaran berjalan ini. Nah, kaitannya belanja itu banyak sekali yang kita poin, tapi yang paling menonjol yang pertama adalah tentang belanja pegawai kita, karena kita lihat posturnya itu masih lebih tinggi dari 30%, padahal amanatnya harus bisa. Kemudian belanja modal yang masih kecil, kemudian belanja infrastruktur juga yang masih kecil. Nah, begitu tuh yang menjadi catatan-catatan kita dan pertanyaan, termasuk beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Malang ya, permasalahan banjir yang sering melanda, terus anggarannya juga masih sangat kecil. Terus masalah perbaikan jalan ya, itu juga kita lihat anggarannya juga masih sangat kecil dan sering terjadi ada keluhan. Kemudian masalah kemacetan, terus masalah program sosial, karena kita lihat pasca pandemi juga angka kemiskinan kita naik ya.
Terus ada Gini rasio, ya Gini rasio itu hanya kesenjangan antara pendapatan yang kaya dengan yang miskin juga itu meningkat kan. Nah, termasuk permasalahan yang terakhir masalah pasar, karena belum ada kejelasan untuk masalah. Artinya kita menyeimbangkan antara pendapatannya dengan belanjanya. Kenapa tidak optimal? Ini sebagai bagian fungsi kita yang ada Dewan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan gitu. Baik, mungkin terakhir Pak, harapan setelah terjadinya rapat paripurna ini mungkin untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, harapan kita dengan adanya mekanisme seperti ini adalah menjadi check and balance, terutama juga pemerintah apabila ada hal-hal yang kurang baik dari sisi mungkin perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian regulasinya yang belum didukung, itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga apa, kedepannya akan lebih banyak lagi manfaatnya, terutama APBD ini. APBD ini kan harus bisa diberikan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi harapan kita sebagai wakil rakyat itu seperti itu. Baik, semoga harapan yang tadi coba disampaikan oleh Pak Trio Agus Purwono bisa segera dan bisa tercapai juga ya Pak secara seutuhnya. Dan semoga kita doakan yang terbaik untuk Kota Malang pastinya, dan juga segala upaya-upaya yang diupayakan oleh anggota DPRD Kota Malang demi kebaikan Kota Malang sendiri bisa segera tercapai.